Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen merendam mesin jam analog ke dalam air seperti ini. Nah, setelah sebelumnya kita bereksperimen di jam tangan digital yang sudah kita rendam, teman-teman bisa cek di daftar putar cara servis jam tangan di Jendela Wali itu bagaimana mekanisme dan reaksinya. Di sini kita bereksperimen ini karena kerusakan jam tangan itu diakibatkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kena embun atau kena air. Namun kita eksperimennya langsung direndam di air mesinnya, bukan casingnya kayak gini. Kalau casingnya kayak gini dia memang casingnya kan tahan air basicnya. Basicnya tahan air, tentu saja dia tidak terlalu kena air jadi masih hidup. Tapi nanti kita pada metode kali ini kita akan merendam mesinnya ke dalam air. Lalu yang kedua kerusakan jam tangan faktor utama disebabkan oleh karena terbentur atau terjatuh. Nah, karena terbenturan itu sehingga gear atau mekanisme dari jam tangan itu juga pada tidak beraturan dan tidak bisa jalan. Lalu yang ketiga yaitu termakan usia karena sudah tua, udah lapuk semua ondel-ondelnya sehingga jam itu mati. Untuk memperbaiki itu biasanya kita bersihkan dengan air bisa, namun kalau sudah sangat berkarat itu kita bisa membersihkannya dengan petralit atau solar juga bisa, namun juga tentunya dibilas lagi dengan air biasa seperti ini. Oke, bagaimana mekanismenya atau eksperimennya langsung kita uji coba praktekkan. Oke, langsung kita praktekkan. Langsung kita praktekkan. Sebentar, kita ambil kain lap dulu. Kita membuka. Untuk cara membukanya sudah saya terangkan di konten saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist bagaimana supaya perumahannya tidak dol, itu sudah saya terangkan dengan detail tentunya ya. Ini kita ke tingkatan agak mendalam. Nanti kita semakin hari akan semakin dalam sampai kita benar-benar bisa menguasai teknik reparasi bagi para penjual jam tangan tentunya, atau bagi tukang servis jam tangan. Nah, seperti ini guys ya. Nah, saya taruh sini. Kita masukkan air. Seperti ini guys. Di sini jam tangan ini hidup guys ya. Jam tangan ini hidup. Kita bereksperimen bagaimana direndam, jadinya direndam kayak gini. Nanti kita baru tahu masalah atau tekniksi atau order yang terdampak dari jika jam tangan itu terkena embun atau mati terkena air. Di sini ada mesin kayak gini, mesin analog. Nah, gitu. Untuk mekanismenya sudah saya terangkan di konten saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa simak di playback ke daftar putar cara servis jam tangan. Oke, kita akan rendam. Ini jam analog setelah jam digital kemarin ya, gitu. Kita rendam begini guys. Nah, jam itu langsung mati. Karena apa? Terjadi konsleting arus listrik itu atau gear-gearnya sudah terkena air sehingga gear-gear itu tidak bisa berjalan. Untuk konsleting listrik sendirinya itu biasanya pada spool maupun IC yang di sini guys. Spool dan IC-nya itu biasanya yang terdampak nanti. Nah, di sini. Seperti ini guys ya. Ini jam tangan ini sudah konslet artinya. Apakah bisa diperbaiki? Lalu bagaimana cara memperbaikinya gitu. Ini kalau misalkan teman-teman matinya 1 hari mungkin masih bisa diperbaiki, 2 hari itu sudah mulai
lampu kuning, untuk 3 harinya sudah mulai kemerahan, 4 hari sudah merah, dan seterusnya itu sampai hitam banget, dan mesin itu tidak bisa perbaiki sendiri. Bahkan kerusakan bisa menghantam bodi kalau bodinya terbuat dari besi karena karatan tadi, atau terbuat dari perunggu, itu akan terjadi korosi. Kalau stainless atau berbahan metal titanium seperti saya ini biasanya enggak di bodinya, paling di ininya saja, background maupun backgroundnya aja ini, sama asnya ini aja. Oke, bagaimana mekanisme, langsung kita bongkar semua. Sebelumnya saya ambil dulu menggunakan sebilah tisu, maksud saya lap kayak gini, kain lah, kain, untuk menyerap air yang menempel di sini. Oke, apakah di sini masih hidup? Gitu, kita cek, itu masih banyak airnya banget, teman-teman bisa lihat. Otomatis jam nggak mau jalan. Ini nggak mau jalan guys ya. Saya buka dulu baterainya, ini bagian baterai. Nah, baterainya ini berdampak air. Jadi kalau teman-teman punya jam kayak gini, itu alternatifnya ya dibongkar, atau ngembun itu langsung dibongkar backcase-nya saja untuk menghilangkan kadar air. Tapi kalau sudah parah kayak gini, teman-teman bisa bongkar seperti ini guys. Seperti ini masih banyak air. Kita coba dari cara pertama, yaitu menjemur ini di matahari, tapi jangan yang terlalu panas, yang suam-suam hangat itu aja. Jangan yang panas, karena panas itu bisa merusak. Oke, kita bersihkan dulu semua yang menempel di sini. Lalu kita bersihkan baterainya juga. Kita cek daya baterainya, apa baterainya konslet juga atau tidak. Kalau di jam digital kemarin itu baterainya nggak konslet ya. Ini baterainya nggak konslet, masih ada daya. Jadi kalau nggak mau, kita harus bongkar semua mesinnya gitu, kalau nggak mau nyala. Dan ini sebentar bisa nyala guys. Nah, seperti ini. Mesin sudah direndam, tapi ininya masih mau menyala gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi tidak terjadi kerusakan pada mesin tersebut, pada mesin ini, padahal mesinnya sudah terendam kayak gini gitu. Namun kalau teman-teman punya jam tangan ini sudah pada berkarat, teman-teman bisa mencucinya dengan, kalau sudah berkarat, karatnya sudah terlalu berat, teman bisa mencucinya dengan solar, petramak atau sejenisnya, lalu dibilas dengan air. Ingat, dibilas dengan air ya, jangan sampai solar itu. Jadi air itu tidak merusak jam tangan sebenarnya. Namun kalau air itu sudah lama di situ sehingga menjadi berkarat, nah itu yang rusak itu adalah karatnya guys gitu. Jadi kita belum bisa ini ya, belum bisa membongkar, karena pada eksperimen ini jam tangan ini tidak terjadi kemacetan atau kematian gitu, dan masih normal. Oke, sementara tekniknya itu dulu. Kita semakin dalam akan mengulasnya semakin dalam lagi gitu, karena ini baru permulaan sebenarnya gitu. Nanti ada teknik-teknik yang lebih dalam.